Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya dari Siddhartha. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi hot terkait dengan rumah warisan wajib ikut tax amnesty setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang lagi pusing gitu ya mengikuti tax amnesty ya, karena tax amnesty ini akan dijalankan di tahun ini guys ya, Januari sampai dengan Juni 2022. Jadi teman-teman harus segera ikut kalau memang Anda belum pernah melaporkan atau belum full gitu ya melaporkan SPT atau harta Anda dalam SPT ya. Kenapa guys ini penting ya kalau teman-teman melihat video saya yang lain ya. Karena guys kesempatan untuk tax amnesty ini belum tentu ada lagi ya. Anyway buat teman-teman yang kadang-kadang ada yang komen nih, Pak Deddy ini pro siapa gitu ya, pro pemerintah atau pro netizen gitu ya. Anyway saya netral ya guys. Jadi teman-teman nggak usah terlalu worries ya. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Saya memberitahukan informasi yang perlu Anda ketahuin gitu ya. Soalnya kenapa? Kalau sampai seandainya Anda terjadi, misalnya Anda nggak lapor dengan benar, misalnya Anda belum ikut tax amnesty, nanti kalau sampai ketahuan guys, yang masalah adalah Anda sendiri. Jadi bukan saya, bukan pemerintah, karena itu sudah peraturan yang tertermin yang resmi ya, peraturannya resmi. Jadi kalau seandainya Anda sampai tidak melaporkan dan ketahuan petugas pajak bahwa ada harta yang belum terlapor, maka bisa menjadi Anda terkena denda yang cukup besar guys. Dan dendanya bisa sampai 200% ya. Bayangin guys, 200%, tarif pajaknya bisa sampai 30%. Dan itu sangat-sangat besar ya. So teman-teman kalau belum ikut tax amnesty ya, saya sarankan ya, kalau ada harta ikut ya. Tapi kalau seandainya Anda sudah melaporkan harta Anda semuanya, sudah lengkap di dalam SPT, dan Anda sudah melaporkan SPT Anda secara real, maka bisa jadi Anda tidak perlu mengikutkan tax amnesty. Ya, jadi ini satu hal yang perlu Anda pahami. Oke, nah sekarang kembali kepada rumah warisan. Ya, kenapa di headline saya menyebutkan ya rumah warisan ikut tax amnesty? Nah, ini satu pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam DM, di dalam ini ya komen ataupun di dalam media-media yang lain. Teman-teman sering tanya terkait dengan harta rumah warisan. Karena ini salah satu hal yang cukup ini ya bombastis ya, cukup ibaratnya cukup dipikirkan oleh banyak teman-teman yang mendapatkan rumah warisan. Anyway guys, secara peraturan kalau rumah warisan atau warisan gitu ya, warisan kan bisa berupa macam-macam ya. Bisa Anda berupa misalnya rumah, Anda bisa berupa uang tunai, bisa berupa mobil, bisa berupa aset dan kawan-kawan yang lain ya. Nah, pada prinsipnya seharusnya harta waris ya, harta waris dari orang tua ke anak itu pada prinsipnya secara perpajakan harusnya tidak dikenain pajak ya. Harusnya adalah 0 pajaknya. Oke? Nah, tapi guys yang masalah adalah apabila harta waris ini belum dilaporkan di dalam SPT tahunan orang tua. Oke? Nah, ini yang sering tanyakan sama teman-teman. Pak, saya punya harta rumah Pak dari orang tua, tapi orang tua saya belum pernah ikut tax amnesty atau orang tua saya belum pernah lapor SPT. Bagaimana Pak perlakuannya? Nah, yang saya sampaikan adalah gini. Saya cek dulu apakah SPT orang tua ada. Oke? Kalau SPT orang tua Anda tidak pernah melaporkan atau di SPT-nya tidak ada, maka ini harta yang tidak bertuan. Oke? Jadi kalau harta nggak bertuan, pajak akan menanyakan kapan Anda memperolehnya, bagaimana memperolehnya, sudah bayar pajak atau belum. Itu yang akan ditanyakan oleh petugas pajak. Nah, maka kalau seandainya rumah warisan ini belum dilaporkan dan pajak menanyakan hal tersebut ya guys, maka yang terjadi adalah penerima waris inilah yang harus melaporkan pajaknya. Oke? Nah, maka teman-teman yang sekarang misalnya mendapatkan rumah waris, Anda harus berhati-hati. Bukan, oke saya dapat rumah waris itu gratis, itu boleh ya secara peraturan, iya. Tapi secara ketentuan bahwa kalau memang belum dilaporkan SPT, nah ini masalah. Ya, karena patokan pajak adalah dari SPT, guys. Bukan, Pak saya dapat rumah warisnya tahun 90 Pak, misal saja ya. SPT-nya ada enggak? Enggak ada. Nah, pajak akan menagih, bayar pajaknya. Itu paling gampang. Oke, tapi kalau Anda sudah mendapatkan, sudah memasukkan di SPT, it's okay, no problem, ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang menerima waris, oke, pertanyaannya adalah, Pak, apakah saya perlu mengikutkan tax amnesty atau tidak? Oke, nah kembali kepada kebutuhan Anda.
Kalau jawaban saya, sebaiknya Anda mengikutkan tax amnesty. Anda hitung-hitung dulu ya, kalau secara rumahnya itu memang Anda akan dapat warisin atau hartanya Anda warisin dan nilainya cukup besar gitu ya, saran saya ikutkan tax amnesty dengan tarif yang ada. Tentunya misalnya Anda belum pernah ikut tax amnesty yang pertama di tahun 2015, Anda akan dikenakan tarif pajak misalnya kalau nggak salah 12 dan 14%. Ya, kalau yang normal saya ngomong 14% lah ya, karena 12% itu untuk yang di untuk yang di investasikan lagi di dalam SPN dan kawan-kawan ya. Tapi kalau Anda sudah pernah ikut tax amnesty yang pertama, dulu pernah nih lapor ya di tax amnesty yang pertama, tapi Anda lupa memasukkan rumah warisnya, oke? Maka Anda bisa kena tarif yang pertama ya, 6 atau 8% ya, let's say paling gampang ngomongnya 8%, oke? Nah, masukkan di tax amnesty yang pertama. Kalau itu pun rumah warisnya adalah rumah waris yang Anda peroleh di sebelum tahun 2015 ya. Nah, kembali kepada teman-teman harus lihat kapan tahun perolehannya. Kalau tahun perolehannya ada 2015, sebelum 2015, maka Anda ikut tarif yang pertama. Karena banyaknya DM saya tanya ke dia, Pak, saya dapat surat warisnya 2017 Pak. Ya, saya baru balik nama 2020, oke? Tapi kembali harga perolehannya, tanggal perolehan rumah awalnya kapan? Nah, kalau misalnya perolehan rumahnya awalnya misalnya tahun 90, maka itu diikutkan kategori daripada 2090. Jadi ikut yang pertama. Jadi ikut yang tarif yang pertama, harusnya seperti itu, ya. Nah, lalu setelah ini semoga teman-teman cukup jelas ya terkait dengan penjelasan rumah waris ya. Nah, lalu ada juga yang bertanya seperti ini. Pak, kalau Pak misal saja ya, ini saya kasih teman-teman jawaban mungkin tidak bisa Anda langsung ambil secara 100% ya, teman-teman. Pilah-pilah dulu, oke? Nah, kasusnya seperti ini. Ini banyak yang DM juga soalnya. Pak, kalau saya punya orang tua, oke? Saya punya orang tua. Ini atau saya punya bibi gitu ya. Nah, kondisi bibi saya adalah dia punya rumah yang belum dilaporkan SPT. Which is adalah rumahnya misalnya nggak terlalu besar, rumahnya juga cukup nggak besar lah ya, rumahnya kecil dengan nominal ya mungkin sudah ratusan atau puluhan juta gitu ya, tapi nggak terlalu besar banget ya. Yang disayangkan adalah dia cuma punya rumah itu, dia tidak punya harta yang lain, bahkan untuk melakukan tax amnesty dia tidak punya uang untuk melakukannya. Nah, pertanyaannya sering di DM atau di WA atau di message ke saya adalah, Pak, apakah harus jual rumahnya dulu untuk membayar tax amnesty? Oke, ini satu pertanyaannya sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah, yang saya boleh teman-teman sampaikan ya, ini jawaban secara netral ya, saya tidak ada maksud untuk apapun. Petugas pajak yang lihat juga, saya juga tidak ada keinginan, saya yakin dan percaya juga teman-teman petugas pajak juga menjawab hal yang sama gitu ya. Dan saya itu buat teman-teman jangan ini dipakai sebagai acuan gitu ya, nanti wah katanya Pak Didi boleh atau nggak boleh, nanti jangan ya, saya jawab secara netral ya. Anyway seperti ini guys, kalau memang kondisinya orang tua tersebut ya, dia hidup seorang diri, sudah tidak punya anak misal ya, karena kasusnya banyaknya dia seperti itu tuh, tidak punya anak, hidup seorang diri, punya rumah saja, makan cuma dikasih sama temennya atau sama ponakannya, disuplai uang makannya setiap bulan hanya sedikit gitu ya, tidak punya uang lagi untuk mengtax-amnestikan gitu ya, tidak punya uang lagi untuk bayar pajak, ya mungkin tidak perlu ya, mungkin sekali lagi mungkin saya garis bawah ya, mungkin tidak perlu tax amnesty ya. Kenapa? Karena untuk hidup aja susah. Anda mau tax amnesty uangnya dari mana? Masa harus jual rumah? Ya. Jadi ini pendapat netral teman-teman ya. Teman-teman boleh kaji ulang nantinya tentunya ya. Tapi pendapat netral kalau memang kondisinya seperti itu ya, mungkin tidak perlu ikut tax amnesty. Oke. Tapi nanti misalnya yang bersangkutan kembali kepada yang pencipta gitu ya. Lalu ternyata adalah yang menerima ya adalah misalnya ponakannya gitu ya, atau siapapun yang menerima harta itu, maka yang menerima harta itu yang harus membayar pajaknya ya. Jadi teman-teman nggak usah maksain, oh ternyata saya punya bibi nih, bibi saya ada rumahnya, tapi kalau dibayar tax amnesty-nya harus jual rumah, gimana? Wah, kan kasihan juga, rumahnya dijual, orangnya tidur pindah tempat gitu ya. Terus masalah nanti dia harus gimana ya, repot juga, kasihan. Jadi kalau seperti itu ya Anda pikirkan secara nalar aja gitu ya. Tidak harus dipaksakan harus tax amnesty. Anda tanya ke petugas pajak pun yang di tax amnesty pertama ya, ini jawabannya juga mirip-mirip. Jadi mungkin tidak semua petugas pajak ya, tapi setahu saya waktu kita ikutin tax amnesty yang pertama, jawabannya juga ada kemiripan bahwa kalau memang nggak ada uang untuk membayar tax amnesty, sama sekali real nggak punya uang, ya sudah nggak usah ikut tax amnesty. Lain cerita, kalau seandainya ternyata
orang tersebut punya hartanya, memang dia ini ya tidak punya harta macam-macam, tapi rumahnya itu misalnya nilainya 5M ya, rumahnya dikosin ya, dibuat kos-kosan misalnya ya, terus dia dapat pendapatan dari kos-kosan ya, maka yang Anda perlu perhatikan adalah apa? Ya ini guys, perlu mbok teks amnestikan. Ini perlu kamu, perlu Anda teks amnestikan. Karena rumahnya besar, bisa menghasilkan ya. Kalau seandainya nggak cukup, ya terpaksa mungkin ya Anda harus melakukan utang kepada pihak lain ya untuk bayar teks amnestinya. Karena rumah ini menghasilkan, meskipun orang itu tak punya harta lain, cuma punya penghasilan daripada kos-kosan misalnya. Ya jadi case by case-nya berbeda-beda ya. Tapi Anda perlu perhatikan bahwa kondisinya yang saya garis bawahi, rumah warisan yang belum dilaporkan di SPT, sebaiknya Anda ikutkan teks amnesti ya. Tapi kalau sudah dilaporkan di SPT dari yang pemberi warisnya, dari ayah Anda atau ibu Anda, baru boleh Anda tidak ikutkan teks amnesti dan tinggal Anda laporkan di SPT Anda ya. Sekian guys penjelasan saya, semoga cukup jelas buat teman-teman ya. Yang happy dengan video ini kasih like ya, kasih like, share juga ke teman-temannya, karena ini sudah mendekati teks amnesti guys ya. Kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain supaya teman-teman kita juga melek ya. Saya lihat banyak sekali orang-orang yang belum paham terkait dengan pajak ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman belum paham sekali. Saya lihat di DM ya, message ya, banyak yang belum paham ya. Kalau belum paham kasihan guys, bisa bayar pajak double, bisa juga jadi mereka kena denda. Jadi teman-teman bantu share ini, membantu teman-teman kita supaya bisa lebih melek lagi terkait dengan perpajakan. Ya, buat teman-teman yang merasa belum jelas, silakan komen di bawah ya. Juga teman-teman boleh DM saya di Instagram. Buat teman-teman ini ya, saya mungkin akan berusaha membalas semaksimal mungkin, tapi so sorry kalau misalnya balasnya rada late respon gitu ya, ataupun kadang-kadang rada lambat gitu ya, karena yang DM banyak guys ya. Saya mohon maaf nih, tapi saya akan berusaha. Tapi anyway guys, nanti ke depan nih ya, buat teman-teman ya, ke depan ya, saya lagi siapin karena banyak yang request ya, banyak request karena mereka sudah nonton video saya di YouTube, banyak sudah sering nonton berulang-ulang. Nah mereka ingin dibuatkan satu literatur yang lebih komprehensif ya. Nanti akan saya buatkan di tahun ini ya, saya akan buatkan satu e-course ya, lengkap ya, terkait dengan Anda belajar perpajakan dari nol sampai bisa ya. Jadi teman-teman siap-siap aja. Ini akan kami launchingkan, saya akan launchingkan khusus buat teman-teman supaya teman-teman bisa belajar lebih masif tentang perpajakan dari nol sampai bisa. Oke? Sekian guys, semoga selalu sehat teman-teman, selalu diberkatin dan selalu happy ya. Bye-bye.